Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Nah, kali ini aku pengen sharing-sharing ke kalian nih mengenai tips and tricks mengatur keuangan ala aku sebagai anak SMA. Nah, kira-kira gimana sih cara aku mengatur keuangan aku? Apa sih yang aku lakukan biar keuangan aku tuh tetap seimbang mau di awal bulan atau di akhir bulan? Maka dari itu, tonton terus video aku, jangan di-skip, tonton sampai habis. Aku minta dukungan kalian dengan cara subscribe YouTube channel aku, share video aku ke teman-teman kalian, dan likes juga video-video aku supaya makin banyak yang mengikuti YouTube channel aku. Terima kasih, selamat menonton. Jangan lupa nonton sampai habis tanpa di-skip-skip videonya. Thank you. Tips yang pertama, aku menggunakan metode 50, 30, dan 20. Sebenarnya metode 50, 30, dan 20 itu apa sih? Nah, jadi untuk yang belum tahu, aku akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi metode 50, 30, dan 20 itu adalah metode 50%, 30%, dan 20%. Jadi dari penghasilan yang kamu peroleh, mau itu dari gaji atau dari uang jajan orang tua, kamu bisa bagi penghasilan ini, kamu bisa bagi uang kamu ini menjadi 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan atau hiburan seperti nongkrong atau check out Shopee dan lain-lain, dan 20% itu disisihkan untuk tabungan. Nah, untuk contoh lebih lengkapnya ada di video di sini ya. Tips yang kedua, kamu harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kenapa seperti itu sih? Oke, sebelumnya akan aku jelasin kalau antara kebutuhan dan keinginan ini jelas-jelas dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kebutuhan itu adalah suatu hal yang harus dipenuhi dalam hidup kita, suatu hal yang sangat kita butuhkan dan sangat kita perlukan sekarang juga gitu. Dan kalau nggak kita penuhin sekarang, itu akan berdampak buruk bagi hidup kita. Contohnya makanan. Kita butuh makanan, kita butuh nasi. Kalau kita lebih mementingkan untuk membeli sesuatu hal selain makanan yang kita lagi butuh banget ini, tentunya akan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Kalau kita nggak makan, kita jadi sakit gitu. Sedangkan keinginan adalah sesuatu hal yang tidak terlalu berpengaruh dalam hidup kita. Kalaupun ini berpengaruh, hanya bersifat sementara. Misalnya seperti handphone, tas, dan lain-lain. Aku punya contoh lain nih. Misalnya di sisi lain, kalian lagi butuh banget buku untuk menunjang pelajaran kalian. Tapi di saat kalian sedang scroll-scroll beranda Shopee, ternyata tiba-tiba nemu barang-barang lucu gitu. Nah, disitulah kalian harus bisa membedakan yang mana kebutuhan kalian yang sangat kalian perlukan dan sangat harus dipenuhi sekarang juga, yang mana yang hanya sebuah keinginan yang tidak dipenuhi sekarang pun tidak akan berpengaruh dalam hidup kalian gitu. Nah, yang ketiga, kalian harus mulai menyusun skala prioritas. Nah, skala prioritas itu apa sih? Oke, sebelumnya untuk yang belum tahu, aku akan jelasin dulu terlebih dahulu apa itu skala prioritas. Jadi, skala prioritas itu adalah suatu daftar kebutuhan kamu yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Dari yang paling penting, dari yang harus dipenuhi sekarang juga, sampai yang kurang penting, sampai yang bisa dipenuhi lain waktu gitu. Dan apabila dipenuhi lain waktu, tidak akan berdampak buruk bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan kamu. Nah, teman-teman, skala prioritas ini sangat penting loh dalam mengatur keuangan kita. Karena dengan adanya skala prioritas, kita bisa tahu nih mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang bisa ditunda terlebih dahulu. Sehingga uang yang kita keluarkan akan sesuai, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan dengan tepat dan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita nggak perlu bingung lagi nih, aduh, duit gue mau dipakai buat ini atau buat itu ya. Yang keempat, kalian harus rutin catat pengeluaran dan pemasukan kalian secara berkala. Baik itu per minggu atau per bulan. Nah, kita tuh perlu banget loh untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan kita secara berkala. Gunanya buat apa sih? Gunanya biar kita tahu nih, apakah pemasukan yang kita peroleh dengan pengeluaran yang kita keluarkan itu seimbang apa enggak, wajar atau enggak. Dan biar kita juga bisa tahu kira-kira
selama ini kemana sih uang kita berjalan, kemana sih uang kita mengalir, uang kita tuh habis untuk apa sih gitu. Dan dari situ kita juga bisa mengevaluasi diri untuk mengatur keuangan ke depannya agar bisa lebih baik. Sebenarnya dalam mencatat pengeluaran dan pemasukan itu nggak perlu ribet, karena zaman sekarang udah banyak aplikasi untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan dalam hal mengatur keuangan. Tapi selain menggunakan aplikasi, kalian juga bisa mencatat pengeluaran dan pemasukan kalian di notes kecil atau di buku tulis. Kalian tinggal bikin tabel-tabelnya aja, dan jangan lupa selalu dibawa kemana-mana biar kalian bisa selalu ingat akan komitmen kalian untuk mengatur keuangan kalian, supaya uang kalian nggak mengalir ke hal-hal yang nggak penting lagi. Nah, yang kelima, kalian juga butuh untuk mencari penghasilan tambahan di luar upah pokok kalian. Sebenarnya nggak perlu ribet-ribet sih, kalian bisa cari beberapa kegiatan freelance. Seperti kalian bisa jadi seorang fotografer, kalian bisa jadi seorang editor, atau untuk kalian anak-anak yang masih sekolah, anak SMP, anak SMA, kalian bisa loh nawarin jasa joki tugas kepada teman-teman kalian dengan konsekuensi mereka harus membayar upah kepada kalian. Nah, di samping itu, kalian juga bisa mulai belajar berinvestasi. Aku nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian. Kalian jangan minder akan umur, karena berinvestasi itu tidak hanya berlaku untuk orang dewasa. Bagi kita anak sekolah juga bisa loh gitu. Kita bisa menggunakan beberapa aplikasi yang memang sudah dirancang untuk pemula, investor pemula, seperti Ajaib, Bibit, dan masih banyak aplikasi lainnya yang digunakan untuk berinvestasi untuk pemula gitu. Kenapa sih Kak investasi itu penting banget? Yap, investasi itu penting banget karena di saat orang-orang bekerja untuk uang, di saat kita berinvestasi, yang ada tuh uang bekerja untuk kita gitu. Jadi mau kita tinggal ngapain pun, uang itu akan terus mengalir untuk kedepannya. Bayangin aja misalnya awalnya kita berinvestasi 10.000, kita tinggal ngapain, setahun kemudian duit itu nggak akan selamanya 10.000. Duit itu akan bercabang menjadi ratusan ribu, bahkan berjuta-juta. Selanjutnya, kalian harus mulai mempunyai dana darurat. Dan dana darurat ini harus dipisahkan dari dana-dana lain. Harus dipisahkan dari pos-pos pengeluaran yang lain. Oke, kenapa sih kita harus punya dana darurat? Karena gini, di saat nanti kita kan gak ada yang tahu ya masa depan kayak gimana. Tapi tugas kita sebagai manusia hanyalah mencegah dan menjaga agar sesuatu yang tidak kita inginkan tuh tidak terjadi gitu. Nah, dana darurat ini fungsinya jika nanti di masa depan ada apa-apa yang kita nggak tahu bakal terjadi apa, kita nggak perlu nih memakai uang yang seharusnya kita pakai untuk pos pengeluaran yang sudah ditentukan. Jadi kita sudah ada dana darurat sendiri yang pastinya tidak akan menghabiskan pos pengeluaran lain yang sudah ditentukan dari awal. Nah, itu dia beberapa tips dan triks dari aku dalam mengatur keuangan ala aku sebagai anak SMA. Nah, kita udah di penghujung video nih. Aku sangat berterima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video-videoku sampai habis tanpa di skip sama sekali. Dan aku mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan yang telah aku lakukan di video ini. Dan aku juga minta tolong kepada kalian untuk terus dukung aku dengan cara like video-video aku, subscribe YouTube channel aku, dan share video-video aku ke teman-teman kalian. Sebelumnya, terima kasih banyak dan sampai jumpa.